Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Fajar. Hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran pecahan dan kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, bagaimanakah caranya? Ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Pecahan itu dapat dihitung jika penyebutnya sudah sama. Oke, penyebut harus sama. Jadi ini adalah syaratnya ya. Agar penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dihitung, penyebutnya harus sama. Terus caranya yaitu dengan mencari KPK penyebutnya. Jadi kalau kalian sudah bisa KPK, kalian dapat dengan mudah menghitung pecahan ya. Oke, jadi ini caranya. Atau bisa dengan mencari bilangan yang dapat dibagi oleh penyebutnya. Oke, bilangan berapapun kalau bisa dibagi oleh penyebut yang ada di soal, itu bisa menjadi penyebut yang bisa kalian gunakan. Oke, pasti bingung. Langsung aja kita ke contoh. Oke, kita beri contoh yang mudah dulu. Misalkan 2/5 itu kita tambah 1/4, kita kurangi 2/10. Oke, kita lihat di sini ada penyebut yang berbeda semuanya. Ada 5, ada 4, ada 10. Ini masih belum bisa dihitung. Nah, bagaimana caranya biar bisa dihitung? Kalian cari bilangan yang dapat dibagi oleh 5, 4, dan 10. Kira-kira bilangan berapakah itu? Oke. Kalau kalian belum tahu bilangan berapa, kalian harus mencari dengan KPK-nya. Itu jalan satu-satunya. Oke, misalkan kelipatan 5 itu adalah 5, 10, 15, 20. Kelipatan 4 itu 4, 8, 12, 16, 20. Kelipatan 10 adalah 10, 20, 30. Oke, jadi KPK-nya adalah ini dia, 20. Jadi 2/5 tambah 1/4 dikurangi 2/10, itu penyebutnya kita samakan, yaitu menjadi 20 semuanya. Jadi sudah pasti 20 ini bisa dibagi oleh 5, bisa dibagi 4, bisa dibagi 10. Kita buktikan sekarang. 20 itu kita bagi 5 ya. 20 itu kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 4. Maka yang atas ini kita kalikan dengan 4. Lalu 20 kita bagikan dengan 4, itu hasilnya adalah 5, maka yang atas pembilangnya kita kalikan dengan 5. Lalu 20 itu dibagi dengan 10, hasilnya adalah 2, yang atas kita kalikan dengan 2. Ya, ini tadi dibagi. Oke, lalu kita masukkan ke sini. Oke, urut ya sesuai dengan tempatnya. 2 kali 4 8, 1 kali 5 5, 2 kali 2 4. Sekarang kita jumlahkan. Ingat, penyebutnya tidak perlu kita jumlah. Penyebutnya itu tetap 20 karena sudah sama. Yang kita hitung cuma yang pembilang. 8 tambah 5 itu 13, dikurangi 4 adalah 9. Jadi jawabannya adalah 9/20. Jadi itu dia caranya ya. Nah, kalau kalian tidak bisa KPK, tidak tahu bilangan berapa yang dapat dibagi, maka kalian kalikan penyebutnya ya. Oke, misalkan kalian ini belum bisa menghitung KPK, kita cari contoh yang mudah.
Misalkan 3/4 ditambah 1/3 ini dikurangi 2/6. Nah, kalian bingung. Ini 4, ini 3, ini 6. Bilangan berapa yang dapat dibagi oleh 4, 3, dan 6? Kalian tidak tahu. Maka caranya kalian kalikan salah 2 di antara bilangan-bilangan ini, penyebutnya ini. Oke. Misalkan kalian kalikan adalah 4 kali 3. Ya, hasilnya 12. Lalu yang belum dikalikan kan 6. 12 ini dibagi 6 bisa apa tidak? Ya, 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Oke. Kalau 12 ternyata bisa dibagi 6, maka sudah pasti 12 ini bisa dibagi oleh 4, 3, dan 6. Jadi penyebut yang kita pilih adalah 12. Gitu dia caranya ya. Nah, atau mungkin kalian pilih lagi 6 kali 3 itu adalah 18. Apakah 18 bisa dibagi oleh 4? Itu tidak bisa. Berarti jangan gunakan 18. Itu tidak akan pernah ketemu. Atau mungkin kita cari ini. Dengan mengalihkan 4 kali 6 hasilnya kan 24. Apakah 24 bisa dibagi oleh 3? Bisa, hasilnya 8. Jadi kalian bisa menggunakan 24 untuk menyebutnya. Nanti hasilnya sama aja. Kalian boleh menggunakan 12 atau menggunakan 24. Pak Fajar sarankan kalian pilih angkanya yang kecil karena menghitungnya lebih mudah walaupun nanti hasilnya sama. Oke, teman-teman, itu dia caranya untuk menyamakan penyebutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya itu besar? Oke, sekarang soalnya itu besar-besar angkanya. Oke, misal 25/50. Oke, kita tambah dengan 15/20. Kita kurangi dengan 3/5. Oke. Jadi karena ini angkanya terlalu besar, kita lihat dulu apakah ini bisa disederhanakan. Oke, ternyata bisa ya. 25 dan 50 bisa kita bagi dengan 5 atau kita bagi dengan 25. Hasilnya adalah 5 ya. Hasilnya adalah 1/2 ini. Jadi yang boleh disederhanakan adalah pembilang dan penyebut ya dalam satu pecahan ini. Tidak seperti perkalian ya. Oke, sekarang ini kita sederhanakan ternyata juga bisa. Kita bagi dengan 5 hasilnya adalah 3/5. Oke. Sekarang kita tinggal menghitung, ternyata yang kita hitung cuma 1/2 tambah 3/5 dikurangi 3/5. Ini ya. 3/5 kurang 3/5 hasilnya adalah 0, berarti jawabannya adalah 1/2. Oke, itu dia triknya. Jadi kalau ada soal yang besar-besar, jangan dihitung dulu, tapi sederhanakanlah terlebih dahulu, baru kalian hitung. Maka itu akan menjadi angka yang kecil dan lebih mudah untuk kalian hitung. Oke teman-teman, jadi itu dia cara penjumlahan dan pengurangan pecahan yang angkanya sudah ada 3 ya. Ada 3, ada 2, ada 4, caranya tetap sama ya. Oke, semoga kalian bisa dan membantu kalian dalam belajar. Jangan lupa diulang-ulangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.